Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Di sini siangnya lagi hujan. Padahal habis beres-beres, habis cuci baju sekolah, tapi hujan. Gila badan gue besar banget Udah kayak ini, udah kayak badan galon, gede banget. Ya udah, ini apa namanya? Ceritanya tuh hari ini ya, sambil nemenin aku makan siang, aku mau cerita, aku mau perkenalkan diri sama kalian. Siapa siapa aku, bagaimana keluargaku, dan apa status aku sekarang. Ya, jadi aku itu adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan aku cewek satu-satunya dalam keluarga. Ibu aku berasal asli suku Jakarta, Betawi. Dan bapak gue Jawa Sunda. Nggak bisa ngomong aku ya, ngomong lu gue aja lah ya. Biar kelihatan lah Betawinya kan, ngomongnya lu gue aja lah ya. Nah, terus oh iya, walaupun aku tuh di sini walaupun gue tuh di sini mempunyai kekurangan, tapi alhamdulillah Allah hadirkan suami yang sayang sama gue, anak-anak yang mengisi hari-hari gue. Mereka anak yang baik-baik semua, pokoknya alhamdulillah deh. Terus juga jadi manusia yang punya kekurangan itu emang gak enak, apalagi kalau pas wah ikannya besar banget ya, padahal cuma 18.000, murah lah. 18.000 makan padang dapat ikan sebesar itu. Dan apakah gue makannya habis? Kita lihat kita lihat aja nanti. Oh ya, terus apa namanya, iya, jadi manusia yang terlahir dengan tidak sempurna itu rasanya berat, apalagi harus menghadapi kenyataan hidup yang gak selalu manis ya, apalagi ya. Dan gue tuh merasa walaupun gue seperti ini ya, bokap gue, bapak gue tuh kayak yang sayang banget sama gue. Tapi sekarang beliau baru aja almarhum, dan itu bikin gue sedih banget banget, karena yang sayang sama gue selama ini cuma bokap gue. Ya mak gue juga sayang sih, cuma kan kalau sama bapak tuh rasanya gimana gitu. Terus oh iya, apa ya, dan gue mau cerita lagi. Gue itu oh iya, suami gue tuh aslinya orang Medan, orang Batak. Dia tuh kita tuh baru aja selesai LDR, udah setahun LDR, dan akhirnya sekarang bisa kumpul. Dan LDR sama suami dan anak banyak tuh rasanya nano-nano, apalagi anaknya masih kecil semua. Bagi gue tuh perjuangan banget lah membesarkan anak dengan suami yang jauh. Ya bisa dibilang asam manisnya, asam manis garam, pokoknya semua tuh asin tuh udah gue rasain deh. Kehidupan berumah tangga walaupun belum seberapa dengan yang udah lebih di atas pernikahan gue usianya, cuma bagi gue tuh berat.
Tapi walaupun begitu, alhamdulillahnya anak-anak tuh bisa selalu jadi support, bisa selalu jadi semangat buat gue ngejalanin hari-hari yang berat. Sampai pada akhirnya LDR itu berakhir dan kita kembali bersatu, kita kembali bersama, tinggal bareng, nggak jauh-jauhan lagi. Dan sekarang gue tinggal di tempat yang baru, di lokasi yang baru. Pastinya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya memang rasanya tuh beda aja sih kalau ada suami di samping, kalau ada suami di sisi tuh beda. Ada nggak ada duit tuh beda rasanya. Ibaratnya mendingan nggak ada duit barengan daripada ada duit tapi jauhan. Itu tuh rasanya tuh aduh, nggak bisa dijelaskan lah. Apalagi anak gue banyak, anak gue ada 4. Oh ya, anak gue 4. Usia gue tuh kemarin bulan Desember 32 tahun. Gue kelahiran tahun 91. Anak gue 4, yang pertama usianya 12 tahun, sekarang SMP kelas 1. Yang kedua usianya 6 tahun, jalan 7, sekarang SD kelas 1. Yang ketiga usianya 3, jalan 4 tahun. Dan yang keempat itu baru 7 bulan guys. Tapi memang sih asli ya, gue tuh merasa disayang sih sama suami, walaupun gue gak sempurna. Ya mungkin dia pandangannya beda ya ke gue. Cuma dialah yang tahu kenapa dia bisa mencintai gue dengan setulus hatinya. Anjay. Dan karena kita udah kembali normal, udah kembali bersatu, anak-anak juga udah pada mulai sekolah semua, sekolahnya yang dari asal itu udah pindahin ke sini semua. Jadi sekarang setiap pagi tuh rutinitas gue kembali normal. Yang gue harus pagi tuh bangun nyiapin sarapan, terus nganterin anak-anak sekolah, terus ngurusin yang 3 tahun, ngurusin lagi yang bayi, belum gue harus masak, siang gue jemput. Setelah itu ya udah leha-leha aja sampai nunggu suami pulang. Ya alhamdulillah itu anak gue yang 12 tahun tuh udah bisa bantuin gue nyuci piring, udah bisa bantuin gue nyapu ngepel. Ya bisa juga lah bantu-bantu sedikit-sedikit ngurusin adiknya. Jadi beban gue sih gak berkurang amat. Cuma kalau pagi tuh gue yang gak mau berkawan sama gue, yang gak mau kenal sama gue, ya gak apa-apa. Jadi yang mau berkawan sama gue, yang mau berteman sama gue ya buat kalian. Yang jadi itu tuh ceritanya bikin konten tuh ya selain punya kekurangan atau merasa dia tidak sempurna, tapi gue emang suka aja dengan ini lah ya. Gue sih gak tau lah ya pandangan kalian nih terhadap gue gimana. Entah kalian mau bilang gue apa, terserah lah ya. Cuma intinya mah gue bersyukur. Pertama suami gue sayang sama gue, ya. Anak-anak gue pun bisa, ya mereka pun gak malu lah punya orang tua kayak gue. Ya gue sih gak tahu ya, tapi yang gue tahu sih mereka apapun itu mereka selalu sayang sama gue. Buat kalian jangan pernah malu apapun keadaan diri kita, karena semua tuh udah ada takdirnya masing-masing, semua itu udah ada nasibnya masing-masing. Jadi Allah tuh tahu yang terbaik buat diri kita, buat hidup kita. Kita jadi orang baik aja,
jadi orang yang baik aja, berbuat baik aja sama siapapun, dimanapun. Ya, insya Allah, walaupun kita gak sempurna, walaupun kita punya kekurangan, setidaknya kita tuh harus bisa jadi orang yang baik selalu. Dan gue juga sebenarnya untuk memutuskan konten tuh gue harus nanya dulu sama suami gue, dan gue takutnya kan suami gue malu ya kan, karena tuh yang gue lihat tuh banyak kan orang-orang yang punya kekurangan juga, yang di atas gue ataupun yang di bawah gue tuh banyak. Mereka tuh buat konten, dan mereka tuh kayak yang percaya diri aja, dan ya itu tuh jadi motivasi buat gue. Kalau mereka bisa, kenapa gue gak bisa gitu. Tapi emang sih ya malu lah ya kan. Pada akhirnya gue tuh harus berani, harus mau, harus bisa speak up, bicara di depan kamera, untuk umum, siapapun orang dengar suara gue, siapapun orang nontonin gue tuh gue harus siap ya kan. Ya namanya malu ya pasti malu, tapi mungkin ya gue belajar dari mereka juga, mungkin mereka juga sama ya, sampai akhirnya mereka tuh lama-lama terbiasa. Dan someday setelah beberapa kali gue nanya sama suami gue nanya sama anak-anak gue apakah mereka malu kalau gue buat konten, mereka bilang enggak, mereka bilang silakan. Ya udah, gue pelan-pelan mulai bikin lah FB yang apa, monetisasi inilah gitu. Dan oh ya, buat kalian yang nonton, di follow ya, terus juga di like, di share, supaya gue bisa monetisasi. Terus kalau nanti gue udah monetisasi, gue kan punya hobi nih, hobi gue nyanyi. Ya walaupun aneh ya, udah kayak gini suaranya, segala hobi nyanyi. Udah suara gak jelas, segala hobi nyanyi. Ya mungkin aneh kali ya kan menurut kalian, tapi memang gue tuh suka bernyanyi. Dan walaupun nanti gue udah monetisasi, gue udah bisa menghasilkan cuan, gue mau buat konten yang lebih baik dari ini. Terus kalian juga bisa follow TikTok gue, nanti gue sematkan akunnya. Terus kalian bisa subscribe YouTube gue juga, nanti gue sematkan juga akunnya. Yaudah ya guys, gitu aja ya. Makasih udah nemenin gue, udah dengerin cerita gue. Bye bye, selamat sore.